bilang kan saya bilang tahu pergi minta anu sama anu dukun, nah sedangkan dukunnya tidak sholat. Walaupun dia sholat loh, tapi kalau dia bekerja sama dengan jin, sama saja, tidak boleh. Ya. Kalau walaupun dia sholat 5 waktu, tapi dia bekerja sama dengan jin, ya, dengan syaitan, melakukan hal-hal kesyirikan, gitu. Ya, iya silakan. Jadi sebelumnya saya pengen tahu dulu datang ke sini keluhannya apa gitu. Itu kan sudah dikatakan tadi masalahnya itu. Saya baru menikah saat. Saya baru menikah itu baru dari bulan 5 tahun ini. Nah, selama saya menikah itu saya belum pernah berhubungan badan dengan istri. Oh gitu. Nah, kemudian sebelum menikah normal-normal aja atau memang udah ada gejala atau bagaimana? Kan selama saya kuliah juga segala macamnya kan memang saya pernah berpacaran tapi tidak pernah ada macam-macam, cuma pacaran ya seperti biasa, normal seperti biasanya. Normal. Tiba-tiba selama saya tapi pas menikah sudah tidak ada memang gairah dan segala macamnya sama perempuan. Oh gitu. Mohon maaf ya, itu waktu sebelum menikah, waktu masih masa-masa remajanya kan, itu kalau macam kita rasa-rasa sendiri itu hidup enggak dia? Kadang hidup, reaksi kadang tidak, bereaksi kadang tidak, hilang gitu. Iya, maksudnya kan dia datang nanti nafsu aja atau apa kan? Nafsu aja baru ada. Oh gitu. Pas menikah sama sekali sudah tidak ada, hilang, sudah tidak ada gairah gitu. Tapi barangnya kadang berdiri. Oh gitu. Yang jadi masalahnya tapi kadang pas mau berhubungan sudah langsung loyo kembali, tidak ada. Tidak bisa. Gairah ada tapi itu tidak hidup. Oh itu yang jadi sumber masalahnya ini. Sampai sekarang itu sudah tidak ada, sudah gairah, hilang. Walaupun ada tapi itu tidak mau hidup juga dia. Tidak mau hidup juga dia. Oh begitu ya. Kalau hal-hal yang aneh yang terjadi bagaimana? Biasa cuma mimpi ketindisan istri. Mimpi apa itu? Pernah dikejar buaya. Ya buaya. Mimpi sampai ketindisan. Terus yang paling dominan itu aja. Itu aja sih sebenarnya. Kalau ketindisan biasa karena pengaruh capek apa. Kalau istri enggak, kenapa? Ada juga nggak ada. Cuma dia pernah sudah ruqyah, dia pernah memang ada di ruqyah juga, dia bilang itu di poso. Sudah menikah atau sebelum menikah. Oh. Dia pernah dapat gangguan begitu, tapi dikasih guna-guna laki-laki katanya. Oh gitu ya. Tapi setelah itu sudah tidak ada. Katanya sih dibilangnya orang tuanya, bahkan dia juga pernah bilang untuk niat mau menikah itu tidak ada sebenarnya sebelum dia menikah dengan saya. Setelah di ruqyah itu dia bilang ya baru dia terbuka keinginan untuk menikah istri ini. Berarti umur sekarang pernikahannya sudah berapa bulan ini? Berapa? 7 bulan 8 masuk 8. Oke. Hal-hal aneh yang lain dirasakan apa? Nggak ada lagi? Berhalusinasi ke apa? Di luar kesadaran? Berhalusinasi ada sih. Nggak ada ya? Ada. Tidak cekcok dengan istri biasa? Cekcok baru-baru ini. Dalam hal-hal apa biasanya itu? Hal sepele sih, dia kayak seperti marah karena saya kurang perhatian, dia bilang. Oh gitu. Karena biasa saya cuma sibuk di kantor pulang jam 5 biasa. Cuma cekcok gara-gara marah itu karena dia katanya saya tidak perhatian gitu sama dia. Gitu ya. Jadi langkah apa semua yang sudah ditempuh ini selama beberapa bulan selama menikah ini? Saya sudah bekam, urut ini semua sudah diurut. Iya. Memang dia bilang yang kemarin bekam urut itu memang bermasalah, kata saya punya badan.
Oh, ada masalah Ada di. masalah yang dia bilang bagian tubuh dengan bagian memang aliran peredaran darah yang ke kemaluan. Nah, itu yang dia perbaiki kemarin, dia bantu alirkan kembali titik-titik saraf apa semua dia bilang. Kemudian dia bekam juga di bagian sini. Tiada reaksi sama aja saja. Bahkan pengaruh juga dia bilang pengaruh itu bikin sakit belakang. Dia bilang kan saya sering sekali sakit belakang. Itu bekamnya di mana ya? Di bagian sini. Iya, tempatnya di mana? Itu ya. Sudah berapa kali bekam itu? Baru 1 kali? Baru 2 kali sudah. 2 kali ya. Mereka sarankan bagaimana? Saya cuma dia sarankan untuk bekam, urut, kemudian dia suruh minum obat. Nah gitu. Apa obat teman? Iya. Apa namanya? Apa namanya ini mak? Alang-alang. Diminum itu. Untuk sarankan untuk diruqyah? Rukia belum pernah, karena memang tidak pernah saya sampaikan masalah ini. Oh gitu. Belum pernah. Karena memang cuma datang ke sana kan cuma untuk bekam. Rencana memang ingin program. rukia. Program. Cuma memang kemarin cuma program bekam, urut. Saya pikir kan mungkin ada masalah dengan saya punya anak kan tidak mampu bertahan, maksudnya lama berdiri apa segala macamnya itu bereaksi. Gitu. Jadi begini dia. Kita ikhtiar dulu kan untuk kita proses ruqyah ini, memohon kepada Allah akan petunjuknya ada apa dengan sebenarnya ini ya, gitu. Nanti kita lihat proses ruqyahnya seperti apa, nanti kita putuskan barangkali mau diruqyah bersama istri kah atau bagaimana ya. Seperti itu. Begitu ya. Iya, karena itu saja sih Ustaz. Saya punya keluhan, saya sudah kayak tidak ada memang gairah untuk ke perempuan. Iya. Itu hilang. Oh gitu ya. Ke istri Sama saja ke istri. Kadang sudah tidak ada. Artinya mama itu kan menikah itu kan sunnah. Iya. Artinya saya ingin menikah itu karena ya kewajiban, karena memang ibadah kan. Iya. Jadi begitu ya. Tapi waktu itu menikah kan ada saling rasa suka juga toh? Iya, rasa suka. Iya. Begitu Karena menikah ternyata ada masalah di situ. Ada masalah di situ. Mulai dari pertama nikah itu. Iya. Sudah ada masalah di situ. Sudah ada masalah. Jadi mulai berpikir dua-dua ini kenapa ini gitu. Iya betul. Kasihan istri juga, Ustaz. Iya. Kasihan sekali. Ini kenapa begini? Kenapa? Bahkan sempat sudah bilang mau pisah saja. Iya, masya Allah ya. Baik. Jadi tidak ada masalah itu yang tidak ada jalan keluarnya. Begitu juga penyakit, semua penyakit itu ada obatnya. Allah menurunkan penyakit itu bersama dengan obatnya. Insya Allah ya, kecuali kematian. Betul Ustaz. Makanya saya lagi berusaha bagaimana caranya. Ya insya Allah bagus. Ya, Ingin dengan berusaha untuk sehat kembali. ikhtiar itu memang dianjurkan sekali. Ikhtiar. Artinya karena yang saya paham Ustaz, seorang laki-laki itu kan tabiatnya ya sesuai dengan yang memang fitrahnya dia diciptakan. Iya. Tidak ada yang kayak seperti yang saya pahami yang paunya kaum Sodom dan segala macam, itu yang sudah saya cari tahu dan segala macam. Dan itu memang disarankan, saya lihat dari Ustaz Khalid Basalam juga sampaikan cara mengatasi hal itu yaitu dengan cara berusaha, itu kan ikhtiar salah satunya, niat, kemudian menikah salah satu solusi. Betul. Kemudian kalau memang dalam menikah memang belum masih berusaha dengan cara itu ruqyah, dan salah satu tempuhnya dengan ruqyah lagi saya tempuh sekarang. Gitu. Kalau memang kita sudah usahakan semua kan, yang penting selagi masih berbasis agama dia dan sesuai dengan syariat, boleh, tidak mengapa, ya seperti itu. Oke. Bagus sekali langkahnya itu. Insya Allah ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga melalui proses ruqyah ini Allah Subhanahu Wa Taala kasih jalan keluar ya. Gitu. Jadi sudah pernah diruqyah sebelumnya belum? Belum pernah. Pernah satu kali, cuma saya tidak pernah sampaikan keluhan ini. Saya cuma bilang kayak tidak, saya cuma biasa cekcok sama istri. Gitu. Nah, sudah sampaikan pernah diruqyah sekali. Berarti udah menikah waktu itu kan? Iya sudah menikah. Di mana itu waktu di Wahdah? Saya kan di Wahdah Lombaan tempat belajar tarbiyah aku di Wahdah. Iya. Terus bagaimana proses ruqyahnya? Apanya ini? Maksudnya efeknya atau efeknya? Apa yang dirasakan? Ya agak enakan sih saya rasa selesai dari situ, tapi seperti biasa tidak pernah saya bisa bersentuhan dengan istri. Oh gitu ya.
Baik. Itu saja ya. Sudah pernah lihat juga orang diruqyah? Sudah ya, itu. Jadi banyak orang itu persepsi itu bahwa ruqyah itu orang kesurupan atau apa, itu tidak semua begitu. Ya. Selagi kita masih bisa kendalikan diri kita, kita gantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan perlindungan dan tawakal, insya Allah kita tanpa kenapa Allah Subhanahu wa taala angkat itu, ya. Angkat segala sesuatu jika ada gangguan di dalam tubuhnya. Gitu ya, baik itu penyakit yang fisik maupun mental fisik, yang lahir maupun yang batin, yang jin, sihir atau gangguan ain, insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala angkat semuanya dengan proses ruqyahnya dari asbab itu, ya. Satu lagi Ustadz, satu lagi sebelum kita kalau dari beberapa tempat katanya saya disihir, maksudnya dari orang-orang tua pergi cek melalui dukun. Iya. Mereka lihat-lihat saya, katanya saya disihir, katanya diguna-guna orang. Kenapa tante? Sebelah kalau tahu tuh kalau ada proyek kena. Tidak, orang-orang tua pergi lihat-lihat ke tempat dukun. Katanya saya disihir orang atau diguna-guna. Kemudian ada juga katanya di Luwuk, sudah lama katanya mendarah daging sama saya punya tubuh, ada yang masuk dan itu susah dihilangkan, tapi atas kehendak Allah nanti katanya tetap bersabar dan berdoa, insya Allah bisa sembuh kembali. Ya, nanti diusahakan orang-orang yang sudah bertanya ke situ atau orang-orang yang sudah berusaha atau percaya itu diajak bertobat, dia bertobat, karena itu salah tempat dia bertanya dan salah tempat dia untuk mempercayai omongan orang seperti itu, ya. Itu tanpa ada diagnosa yang benar yang sesuai syariat. Diagnosa yang benar sesuai syariat itu adalah dia mendiagnosa segala keluhan-keluhan itu, kemudian diproses ruqyah. Apakah benar ada gangguan jin atau tidak? Seperti yang mereka katakan ada gangguan ini dan itu, gitu. Itu harus di ruqyah dulu. Kalau dia berpersepsi bahwa dirinya, ya, dia mengklaim dirinya itu bisa melihat ini dan itu dipertanyakan syahadatnya, ya. Itu tidak boleh, ya, sama sekali tidak boleh. Begitu, Bu. Jadi insya Allah dengan proses ruqyah, semoga Allah berikan petunjuk di sini, ya. Semoga Allah beri petunjuk dan jalan keluar, ya, serta kesembuhan. Mau Ya. dengar toh? Tidak boleh belajar di dukun. Iya. Tinggi seperti itu. Mau tidak percaya kalau dari saya. Iya. Karena Nabi yang katakan, man atakahinan aw arafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Kata Nabi, barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, tukang sihir, orang pintar, siapa yang mendatangi mereka, fasa'alahu an syai'in, kata Nabi, bertanya sesuatu, baru bertanya, kata para ulama itu baru coba-coba tanya ini, tanya itu, pengen tahu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Salatnya itu tidak diterima 40 hari. Itu hukuman, itu berarti dosa besar itu. Dosa besar ya. Iya. Baru bertanya saja itu. Kenapa anak saya? Oh, anaknya ibu itu gangguan jin. Nah, itu bertanya itu 40 hari sudah tidak diterima salatnya. Baru bertanya. Itu 40 hari yang sudah kita kerjakan itu hilang itu, Bu. Hilang. Itu Nabi yang katakan. Gitu. Jadi harus bertobat orang itu. Karena dia telah melakukan dosa yang besar, itu baru bertanya. Gitu. Di hadis yang kedua Nabi tegaskan, ya, man atakahinan aw arafan, ya. Kemudian fasaddaqahu bima yaqul. Barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, ya, apalagi orang pintar, apa saja itu sejenis mereka, fasaddaqahu bima yaqul, dia benarkan apa yang dikatakan, sudah dibenarkan. Oh iya, dia ini seperti itu, dibenarkan itu dukun bilang, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu telah ingkar dengan apa yang dibawa oleh Nabi, ya, syahadatnya itu dia ingkari, itu sudah keluar dari Islam orang itu, maka dia harus syahadat lagi. Nah, harus bertobat orang itu, ya. Itu dosanya sangat besar sekali, Bu. Ya, bahkan kalau kita sudah benarkan, kita tidak diampuni sama sekali, ya. Allah itu sungguh tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Itu perbuatan syirik namanya, Bu. Ya. Itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan melalui proses ruqyah ini kita semoga Allah berikan petunjuk, ya, dan jalan keluar serta kesembuhan. Insya Allah dari proses ruqyahnya. Nanti bisa menghadap kiblat, ya. Harap sekarang. Iya, kiblat. Nanti tugasnya fokus, diam, rileks, tenang, santai, ya. Ya. Dengarkan baik-baik,
bacaan Al-Quran yang saya bacakan dan doa-doa yang akan saya panjatkan kepada Allah untuk perlindungan dan kesembuhannya antum, ya. Seperti itu. Jadi tugasnya hanya mendengarkan saja. Ada ayat-ayat Al-Quran yang saya baca yang dihafal tidak perlu diikuti. Dengar aja. Ya. Gitu, ya. Oke. Terasa pusing atau mual, nanti bisa dimuntahkan saja. Saya sudah sediakan ini. Ya. Seperti itu. Kalau ada sesuatu yang mau keluar, batukan. Insya Allah dia keluar. Ya, kalau tidak, kalau macam terasa barangkali ada sesuatu yang dingin atau apa yang bakibas-kibas, biarkan aja. Ya, semoga itu proses daripada keluarnya penyakit atau gangguan itu. Baik sihir, gangguan jin maupun ain. Ya. Oke. Pejamkan matanya. Istighfar dulu ya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita memohon ampun dulu kepada Allah dengan istighfar itu. Jangan-jangan penyakit yang kita alami ini disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Memohon ampun kepada Allah. Semoga dengan ampunan itu Allah ijabah doa kita hari ini dan diberikan petunjuk. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Oke. Sekarang diam, dengarkan saya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah yarkika min kulli syai'in yu'dika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfika bismillah yarkik. Ya ma'syaral jin, ukhruj ya adu Allah. Ya ma'syaral jin, ukhruj adu Allah. Wahai bangsa jin, ya kalian yang bersarang di tubuh ini, yang selalu membuat masalah di dalam tubuh manusia, yang selalu menghalangi atas segala fitrahnya manusia, terutama kepada kemaluannya dan hawa nafsunya. Kalian yang selalu menghalanginya, semuanya keluar, ya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dimanapun kalian akan bersembunyi, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian semua. Keluar kalian semua, tinggalkan tubuh anak Adam ini. Ukhruj ya adu Allah, bertakwa kepada Allah. Keluarlah kalian wahai musuh-musuh Allah. Kalian diciptakan di muka bumi ini yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah, bukan untuk tinggal di tubuh manusia. Tempat kalian di tubuh manusia itu adalah satu penjajahan, dosa besar. Bertaubat kepada Allah dan kembali ke jalan yang benar. Kembali ke alam kalian, tinggalkan anak cucu Adam. Ya, tinggalkan jasad ini. Ya, karena jasad ini tidak membutuhkan kalian. Ukhruj adu Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Semua yang di pinggang ini yang selalu menyakiti, semuanya keluar. Ya Allah, sembuhkanlah jika ada penyakit di sini, di pinggangnya yang menghalangi hormon untuk kelaminnya, untuk berhubungan dengan istrinya. Ya Allah, hilangkan ya Allah, baik itu sihir, gangguan jin maupun ain. Angkatlah semuanya ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu ya Allah. Allahumma rabban nas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Batukan keluar, agak susah. Bagus. Semua yang menempel di dada, yang selalu menghilangkan rasa antara dia dengan pasangannya, semuanya keluar. Yursanu alaikuma syuadum min nari wa nuhasun fala tantasiran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai bangsa jin, bertobatlah kalian kepada Allah, ya. Keberadaan kalian itu di tubuh manusia itu adalah satu penjajahan yang besar. Kalian sudah dengar, ya, saudara saya ini telah berlepas diri dari kalian dan tidak menginginkan kalian di dalam tubuhnya, ya. Keberadaan kalian itu manusia itu adalah dosa besar. Kalian harus bertobat kepada Allah. Karena kalian itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kembali ke alam kalian masing-masing. Jangan ganggu lagi anak Adam. Keluarlah dari jasadnya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Saya sempatkan besok kalau ada waktu, saya sempatkan besok sore kemarin. Iya, kalau pokoknya bicaralah, konsultasi dulu dengan istri. Saya ini sudah diruqyah begini-begini, sarannya dari saya, ya, dari peruqyah itu seperti itu. Coba diruqyah berdua, itu, ya. Apa salahnya kita coba dan kita ikhtiar untuk masalah itu. Diruqyah secara berpasangan, karena masalahnya kan di situ. Seperti itu. Biar kita bisa lihat bagaimana perkembangannya ke depan. Semoga Allah beri petunjuk. Kalau bisa dawat, tidak apa-apa, sendawat terus aja dulu, ya. Tapi sudah agak enakan ya? Ya, sudah agak enakan. Ya, bagus. Nanti bicara dulu.